3, 2, 1. Bram FC Mobile. Si Brad lupa kayaknya gue request nama aktor Tubi buat pemeran antagonis dari kemarin gak di-up. Gak apa-apalah, tetap nonton. Oke siap Brad, sekarang di-up oke. Shaka Toti, request dong Brad nama temanku Heder. Salam dari Ambon Bradku. Oke siap Brad, makasih ya. Sebuah film yang keren banget tentang perlawanan kepada pemerintah diktator dan korup. Wah, ini sih wajib masuk list film wajib ditonton Brad. Dah langsung aja biar penasarin. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. He attempted to blow up the Houses of Parliament. But what of the man? Pada tanggal 5 November 1605, kita dikenalkan dengan seseorang yang menentang pemerintah korup serta diktator yaitu Guy Fawkes yang berusaha mencoba meledakkan gedung parlemen Inggris, tapi usahanya itu gagal hingga dia pun ditangkap dan dihukum gantung di depan para pendukung pemerintah. Singkat cerita, kita dibawa ke masa depan dan diperlihatkan dengan seseorang misterius yang melanjutkan semangat Guy Fawkes, yaitu menentang pemerintah korup. Semua orang gak tahu siapa dia sebenarnya dan hanya dikenal dengan nama V. Selama beraksi V selalu menggunakan topeng Guy Fawkes sebagai tanda bahwa V berjuang demi keadilan dan menentang pemerintah yang sewenang-wenang. Dan inilah V for Vendetta. Scene berpindah memperlihatkan seorang wanita cantik dan manis bagaikan gula kawung bernama Ivy terlihat lagi digoda oleh para polisi. Ivy sangat ketakutan karena mereka ingin menggitunya. Lalu Ivy mengancam akan menyemprotkan cairan cabai, tapi polisi itu malah mengancam balik Ivy karena berani melawan polisi. Lah, Ivy mencoba melarikan diri tapi para polisi itu gak mau berhenti. Kemudian tiba-tiba sosok misterius yang gak lain dan gak bukan yaitu V muncul meminta para polisi agar segera melepaskan Ivy. Tentu para oknum polisi itu gak peduli dan akan melawan V. Tapi kemudian hanya dengan satu pedang kecil, V berhasil melumpuhkan para oknum polisi bejat itu. V membuat mereka menyesal karena telah berani menggoda wanita secantik Ivy. Ivy sangat penasaran karena baru kali ini bertemu dengan V. V menegaskan bahwa dia datang untuk menyelamatkan siapapun yang ditindas oleh pemerintah. So let me simply add that it's my very good honor to meet you and you. Dari sana V mengajak Ivy ke rooftop gedung sambil menikmati keindahan pemandangan kota malam hari. V berkata jika malam ini bertepatan dengan 5 November dan di tanggal ini jelas pernah terjadi penangkapan orang yang menjadi sosok panutan V untuk melawan pemerintah korup. Atas hal itu V memperingatinya dengan menyalakan musik klasik, tapi tiba-tiba ledakan gedung tersebut membuat pemerintah langsung mengadakan rapat dan akan mencari siapa pelakunya. Demi mempertahankan citra, pemerintah malah melakukan propaganda dengan mengumumkan jika ledakan tersebut disengaja karena bangunannya udah usang dan akan dibangun kembali. Semua itu dilakukan karena pemerintah ingin terus mengontrol masyarakat dan membuat mereka tunduk, jangan sampai berpikir ada yang berani melawan pemerintah. Pada keesokan hari, stasiun televisi milik pemerintah sekaligus satu-satunya siaran TV yang ada memberitakan percis seperti yang pemerintah inginkan. Tapi gak sedikit masyarakat yang gak percaya, apalagi selama ini mereka merasa hidupnya dibatasi walaupun masih gak berani jika harus melawan secara terang-terangan. Di lain sisi inspektur kepolisian yang kita panggil aja dia Tubi aja lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini mencoba menyelidiki sosok misterius di balik topeng Guy Fawkes. Mereka akan mulai dengan menginterogasi Ivy karena berhasil terekam kamera pengawas saat bersama V.
Beberapa saat kemudian, Tubi dan rekannya diam-diam pergi ke rumah Ivy demi menemukan petunjuk. Setelah mendapatkan yang dicari, mereka kembali ke kantor dan mendapat informasi jika orang tua Ivy dulunya adalah mantan aktivis yang sering mengkritik pemerintah. Sementara itu tepatnya di kantor stasiun TV, tiba-tiba V datang mengancam akan meledakkan seisi gedung jika gak mengikuti perintahnya. Itu membuat semua orang panik dan membiarkan V mengambil alih siaran televisi. Sontak semua menjadi panik, gak terkecuali Ivy yang ternyata merupakan pekerja cleaning service di tempat tersebut. Ivy pun menyadari jika polisi akan menangkapnya dan dengan cepat Ivy segera melarikan diri. Kini V telah membajak siaran televisi lalu mengabarkan pada semua orang jika ledakan kemarin adalah perbuatannya. Selain itu V juga meminta masyarakat agar jangan takut mengkritik pemerintah dan mengajak mereka beraksi di depan gedung pemerintah tepat pada 5 November tahun depan. The truth is, there is something terribly wrong. Ternyata apa yang disampaikan V membuat masyarakat sadar jika selama ini mereka sangat dibatasi dan ditindas oleh pemerintah. Mereka bahkan gak punya pilihan lain karena harus tunduk dengan pemerintah diktator dan juga korup. Setelah V selesai, para polisi mulai masuk ke dalam ruangan, tapi tanpa disadari, ternyata V telah memasangkan topeng pada semua kru hingga akhirnya para polisi salah menghabisi target. Tentu polisi sangat kebingungan, ditambah ada bom yang ditinggalkan. Mereka pun segera mengecek dan beruntung bom tersebut bisa dijinakkan. Secara mengejutkan V muncul menyerang para polisi. Meskipun lawannya sangat banyak, tapi V bisa membuat mereka kewalahan dan menghajar mereka tanpa ampun hingga V berhasil menghabisi mereka semua. Wow! Freeze! Tapi saat akan pergi, V ketahuan oleh detektif polisi mengancam akan menembak V jika gak mau menyerah. Ancaman tersebut ternyata sama sekali gak membuat V takut dan V mencoba untuk mengalihkan perhatian karena dari belakang ada Ivy yang akan membantunya dan kemudian... Dengan sangat berani Ivy menyerang polisi, tapi sangat disayangkan dia dihajar hingga jatuh pingsan. V gak ingin tinggal diam dan langsung menyerang si polisi itu dengan menghajarnya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian pemerintah menyiarkan berita jika V telah dianggap sebagai teroris dan udah dihabisi. Pemerintah melakukan propaganda membohongi masyarakat dengan menggunakan video saat polisi salah menembak orang yang diduga adalah V. Tapi kabar tersebut sama sekali gak membuat masyarakat senang dan mereka gak percaya gitu aja karena curiga itu semua hanya akal-akalan dari pemerintah. Pada keesokan hari, Ivy terbangun dari pingsan dan terkejut karena udah berada di tempat yang sangat asing. Ivy segera mengecek ke setiap ruangan karena terdapat banyak sekali barang berharga. Ternyata tempat tersebut adalah milik V yang dikenal dengan nama Shadow Gallery dan semua barang yang ada telah diamankan dari para pejabat korup. V meminta agar Ivy tetap bersembunyi sampai tahun depan karena para polisi akan terus mengejarnya. May I ask where? I have to go home. You said they were looking... Tentu Ivy menolak tawaran V karena dia punya kehidupan. Ivy juga punya pekerjaan dan gak bisa selamanya bersembunyi di sana. Tapi V terus meyakinkan jika polisi akan menjebloskan Ivy ke dalam penjara. Kemudian V menyiapkan sarapan untuk Ivy karena kasihan dari kemarin belum makan. Ivy yang sempat gak terima mulai mengerti dan minta maaf pada V. Seketika Ivy penasaran karena tangan V seperti terkena luka bakar. V menjelaskan jika itu hanya kecelakaan biasa dan masih bisa disembunyikan dengan sarung tangan. Sambil menikmati sarapan, Ivy berkata apa yang dilakukan V dengan meledakkan gedung pemerintah belum tentu bisa mengubah negara menjadi lebih baik. V berkata jika itu semua adalah bagian dari usaha dan seharusnya masyarakat ikut mendukungnya untuk segera menggulingkan pemerintah diktator serta korup. 1 minggu kemudian V mulai menjalankan misi dengan mendatangi seorang pejabat korup untuk menghabisinya. Kedatangan V membuat si pejabat sangat takut karena V gak akan tinggal diam sampai semua pejabat korup dihabisi. It is you, the ghost of Christmas past.
Gak lama Tubi mendapat kabar jika pejabat yang tadi didatangi V udah dihabisi dan meninggalkan petunjuk dengan meletakkan bunga langka yaitu Scarlett Carson. Rekan Tubi bernama Daskom meminta agar Tubi melaporkan pada media jika itu bukan ulah V tapi karena mengidap penyakit. Tentu itu dilakukan karena pemerintah gak ingin kehilangan marwah. Aduh, marwah jadi ingat mobil yang 8M. Karena telah diserang habis-habisan oleh V. Aduh. Beberapa saat kemudian Ivy dan V gak sengaja menonton berita di mana pejabat yang baru aja dihabisi V dinyatakan meninggal karena mengidap penyakit. Jelas Ivy gak percaya dan sangat yakin pejabat itu telah dihabisi oleh V. Ivy merasa kesal karena apa yang dilakukan V belum tentu akan membuat negara menjadi lebih baik dan Ivy percaya masih ada cara lain untuk memperbaiki semuanya. Did you have anything to do with... Sementara itu Tubi terus mencari siapa sosok V sebenarnya karena sangat meresahkan pemerintah. Tubi mendapat informasi bahwa kemungkinan V dulunya adalah tahanan pemerintah yang berhasil bebas dan ingin membalaskan dendam. That's all I have to say about that. Kini Ivy mulai bercerita pada V tentang masa lalu di mana Ivy udah diajarkan tentang politik oleh orang tua sejak kecil. Ivy selalu ikut bersama orang tuanya menentang kebijakan buruk yang dibuat pemerintah. Ivy masih ingat saat orang tuanya dijemput paksa oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara karena selalu mengkritik pemerintah. Itu membuat Ivy sangat trauma hingga Ivy gak bisa lantang mengkritik karena takut kejadian seperti orang tuanya. Singkat cerita, V mengajak Ivy bekerja sama menghabisi oknum pimpinan gereja Katolik atau uskup yang juga adalah seorang pedofil. Asisten uskup telah menyiapkan seorang gadis kecil yang tanpa disadari ternyata itu adalah Ivy. Melihat kecantikannya, uskup udah gak sabar ingin sensor Ivy. Ivy pun mencoba mengulur waktu sambil menunggu V datang. I do. Now, let me show you the firmness of Si oknum pemuka agama bejat itu terus memaksa Ivy, tapi Ivy masih bisa melawan dengan menendang hingga membuatnya sangat kesakitan. Gak lama V datang dan langsung menghabisi si oknum tersebut. Mamam tah. Benci banget gua sama yang kayak ginian, sumpah. Run every name in that file. 1 jam kemudian Tubi dan rekannya datang memeriksa mayat dari si oknum pemuka agama itu. Tubi hanya bisa geleng-geleng kepala karena bisa dipastikan ini semua adalah ulah dari V. Tubi meminta rekannya agar segera menemukan informasi siapa V sebenarnya. Di tengah itu Tubi dihampiri utusan pemerintah yang kita panggil aja dia Heder lah ya. Requestan dari imbrad kita dari Ambon yang satu ini memberitahu akan mengambil alih kasus agar bisa segera menemukan V. Tubi pun hanya bisa pasrah karena gak bisa menentang perintah dari atasan. Gak lama kemudian Ivy pergi ke rumah bosnya. Meskipun bos Ivy kerja di stasiun TV pemerintah, tapi dia juga punya pikiran yang sama, gak setuju dengan setiap kebijakan pemerintah. Kemudian Ivy diajak berkeliling melihat beberapa koleksi berharga sambil diberitahu bahwa Ivy harus siap karena pemerintah pasti akan terus mengejarnya. Sementara itu Tubi pergi menuju rumah sakit untuk menanyakan hasil otopsi mayat uskup. Dokter yang menangani mayat tersebut bernama Delia berkata jika korban mati karena racun. Tubi sempat kaget tapi dia tetap yakin bahwa itu adalah ulah dari V, apalagi meninggalkan bunga yang sama seperti saat pejabat dihabisi. Melihat bunga tersebut, raut wajah Delia berubah seperti teringat pada sesuatu. Ya. Di malam hari secara mengejutkan Delia didatangi oleh V, tapi dia gak terkejut karena udah tahu siapa V sebenarnya. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Delia adalah orang yang punya andil menjadikan V seperti hari ini. Delia sempat gak percaya dan mengira V udah tewas, tapi saat melihat bunga, Delia sangat yakin jika semua yang terjadi dilakukan oleh V. Ternyata V datang untuk membalaskan dendam karena Delia pernah membuatnya menderita dan akhirnya V pun menyuntikkan racun untuk menghabisi Delia.
Sejenak kita dibawa ke masa lalu di mana Delia ditugaskan oleh pemerintah melakukan penelitian di sebuah lapas. Delia harus menciptakan superhuman yang akan digunakan menjadi tentara perang. Itu sebenarnya bertentangan dengan nuraninya, tapi Delia gak punya pilihan lain karena pihak pemerintah terus memaksa. They're so weak and pathetic. Penelitian tersebut memakan banyak korban jiwa karena gak semua orang bisa dijadikan superhuman. Tapi Delia gak menyerah begitu aja sampai ada beberapa sampel yang kuat mengalami perubahan gen dan salah satunya seseorang yang dipenjara di sel nomor 5 atau V dalam huruf Romawi. Tapi secara mengejutkan, laboratorium penelitian serta penjara meledak menghancurkan semua yang ada. Tapi secara gak diduga, V berhasil selamat karena tubuhnya tahan dari api. Wah, gila. Pemerintah terus mengadakan rapat karena masyarakat masih percaya bahwa V masih hidup. Tentu pemerintah harus gerak cepat karena jika dibiarkan kekuasaan mereka bisa diambil alih dan V akan terus mempengaruhi warga untuk memberontak. What's all this about? And celebrate. Di lain sisi, atasan Ivy dengan sangat berani membuat acara TV untuk mengkritik pemerintah. Ternyata acara tersebut disukai penonton karena banyak orang yang udah jenuh apalagi hidupnya selalu dibatasi. Acara itu menjadi hiburan di tengah ketakutan yang terus disampaikan oleh pemerintah. Kini Ivy sangat takut pemerintah akan menangkap bosnya. Apalagi saat ini Ivy lagi bersembunyi di rumah bosnya itu. Tapi bos Ivy sama sekali gak takut dan udah gak peduli dengan ancaman dari pemerintah. It'll be fine. Trust me. Pada malam hari saat Ivy lagi tertidur, tiba-tiba Heather datang untuk menangkap bos Ivy. Jelas Ivy sangat trauma karena percis seperti kejadian masa lalu saat orang tuanya ditangkap. Ivy segera bersembunyi dan hanya bisa menangis melihat kekejaman kembali terjadi di hadapan matanya. Dengan nekat diam-diam Ivy keluar dari jendela, tapi karena gak hati-hati, Ivy malah terjatuh. Beruntung Ivy masih selamat dan dengan cepat segera melarikan diri. Tapi sayangnya aksi Ivy ketahuan dan dia pun ditangkap. Ivy dibawa ke penjara lalu diinterogasi oleh pihak pemerintah. Ivy dituduh telah berkomplot dengan V saat melakukan pengeboman gedung pemerintah serta terlibat pengkhianatan dan penghasutan. Ivy pun akan dijatuhi hukuman mati, tapi Ivy akan diberikan kesempatan bebas jika mau memberitahukan siapa V sebenarnya. Conspiracy to commit terrorism, treason, and sedition. Ivy gak bisa menyembunyikan ketakutan dan hanya bisa diam. Meskipun Ivy pernah bertemu langsung, tapi dia sama sekali gak tahu siapa V sebenarnya. Ivy hanya bisa pasrah, rambut indahnya dipotong habis lalu dijebloskan ke dalam penjara yang kondisinya sangat gelap dan dingin. Setiap hari Ivy terus disiksa agar memberitahu informasi tentang V. Ivy hanya bisa teriak kesakitan, diperlakukan dengan sangat gak manusiawi. Ivy gak menyangka akan berakhir seperti ini dan hanya bisa berharap jika V akan segera datang. Pada suatu hari, Ivy mendapat surat dari tahanan sebelah berisi sebuah cerita, lalu Ivy langsung membacanya. Setiap hari tahanan itu terus mengirimkan surat dan itu setidaknya bisa membuat Ivy gak kesepian karena ada sesuatu yang bisa dibaca. It ends whenever you want it to. Just tell it. Secara gak diduga tulisan itu justru sesuatu yang membuat Ivy terus semangat dan tahan dari siksaan. Ivy membaca hingga tuntas semua cerita karena percis sama dengan apa yang terjadi dengannya. Ivy mendapat pesan agar terus semangat dan harus berusaha keluar dari penjara mengerikan ini. Beberapa bulan kemudian, Ivy kembali diinterogasi agar mau bekerja sama demi menangkap V. Tapi Ivy tetap menolak dan memilih dieksekusi mati daripada harus tunduk pada pemerintah. Itu membuat Ivy dimasukkan ke dalam penjara isolasi dan gak lama lagi akan dieksekusi. Gak lama datanglah seseorang dan berkata bahwa Ivy telah dibebaskan. Tentu Ivy sangat bingung padahal barusan akan dibunuh tapi malah disuruh untuk pergi. Ivy mulai berjalan keluar penjara dan dia menyadari jika para penjaga selama ini hanya manekin. Lah,
Kemudian Ivy masuk ke sebuah ruangan yang terlihat gak asing dan secara mengejutkan V muncul di hadapannya. Ternyata selama ini Ivy dikurung serta disiksa oleh V semata agar semua rasa takut Ivy bisa hilang. Ivy sangat gak habis pikir karena V udah tega berbuat kejam padahal mungkin ada cara lain untuk menghilangkan ketakutannya. Wah, plot twist banget. Leave me alone, I hate you! That's it! V mencoba meyakinkan bahwa yang dilakukan ini akan membuat Ivy lebih percaya diri dan menghilangkan semua ketakutan dalam dirinya. V gak ingin Ivy terus berada dalam bayang-bayang masa lalu saat orang tuanya disiksa oleh pemerintah. V juga kini percaya bahwa Ivy akan terus membantunya karena lebih memilih mati dibanding bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian V membawa Ivy keluar dari tempat tersebut, lalu Ivy membiarkan diri diguyur oleh derasnya air hujan. Ivy merasa seperti terlahir kembali dan seperti udah gak ada rasa takut. V. Pada keesokan hari, Ivy pamit pulang, tapi sebelum itu V ingin menunjukkan sesuatu. Seketika Ivy sangat terkejut karena cerita yang selama ini dibaca dalam penjara ternyata itu adalah kisah nyata. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa dulu V juga disiksa percis seperti apa yang dilakukan pada Ivy karena telah berani melawan pemerintah. Tapi itu membuat V seperti gak punya rasa takut lagi dan malah ingin membalaskan dendam pada pemerintah korup. Mendengar semua cerita itu, Ivy mengerti kenapa V ingin melakukan segala cara untuk menghabisi pemerintah diktator serta korup. Ivy pun berterima kasih karena V selalu melindunginya dan telah menghilangkan ketakutan dari dalam dirinya. Sementara itu pemerintah terus mengadakan rapat mencegah setiap serangan yang dilakukan oleh V. Petinggi pemerintah atau kanseler terlihat gak senang karena kinerja Tubi sangat gak memuaskan hingga dia pun memerintahkan Daskom agar menyebarkan propaganda agar masyarakat gak ikut-ikutan dalam agenda demonstrasi yang direncanakan oleh V. Remember why they need us! Gak butuh waktu lama propaganda pemerintah mulai disebarluaskan agar masyarakat semakin membutuhkan pemerintah. Tapi ternyata udah banyak masyarakat yang gak percaya karena semua itu hanya akal-akalan aja agar terus mempertahankan kekuasaan. Di lain sisi, Tubi pergi ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang yang punya informasi tentang V. Tubi diberitahu jika dulu pemerintah punya program khusus atas nama keamanan nasional dengan mencoba menciptakan superhuman untuk dijadikan tentara perang. Seiring berjalannya waktu, program tersebut justru disalahgunakan alih-alih untuk perang, tapi malah jadi alat mempertahankan kekuasaan. Kebijakan tersebut telah membuat banyak orang kehilangan nyawa karena keserakahan pemerintah. Selain itu, para politisi juga sampai membuat virus buatan untuk menyengsarakan masyarakat demi mendapat kekuasaan. The rest, as they say, is history. Mendengar cerita itu, Tubi menyadari jika pemerintah yang berkuasa hari ini telah berbuat kejam. Tubi mencoba memberikan perlindungan kepada orang itu, tapi orang itu menolak karena tanpa mereka sadari, orang yang lagi diajak berbicara tersebut sebenarnya adalah V. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, V datang menodongkan senjata pada utusan Heather yang telah menghabisi bos Ivy. V mengancam akan menghabisinya karena orang tersebut telah banyak memberikan masukan pada pemimpin untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. You're never going to stop me. Pada keesokan hari, Ivy gak sengaja melihat anak kecil membuat vandalisme dengan logo V. Itu membuat Ivy yakin bahwa gak lama lagi masyarakat akan bersatu bersama V untuk melawan pemerintah. Sementara itu, V mulai menjalankan rencana dengan mengirimkan banyak topeng kepada setiap orang sebagai tanda perlawanan terhadap pemerintah. Tentu pemerintah marah dan memerintahkan agar siapapun yang menggunakan topeng itu langsung ditangkap. Dalam waktu singkat, situasi kota mulai kacau hingga membuat Tubi harus memutar otak agar gak terjadi huru-hara. Tapi Tubi menyadari jika yang dilakukan V semata karena pemerintah telah berkuasa sewenang-wenang dengan terus menyengsarakan dan menyebarkan ketakutan pada masyarakat. Tubi menduga jika gak lama lagi orang-orang akan mulai berani melawan dan terjadi kekacauan.
Di malam hari tepat pada tanggal 5 November, Tubi sangat yakin jika sebentar lagi yang direncanakan V akan terjadi. Di waktu yang sama V dihampiri oleh Ivy dan tentu V sangat senang karena Ivy menepati janji untuk menemuinya sebelum melakukan aksi revolusi. Revolution without dancing is a revolution not worth having. Merasa terancam, pemerintah kembali berunding untuk mencegah aksi revolusi. Tentu kanseler gak mau menyerah begitu aja dan meminta semua pasukan pengaman agar bersiap menghadang semua orang yang akan menyerang pemerintah. Di lain sisi, V terlihat berdansa dengan Ivy, menikmati waktu sebelum beraksi. Ivy mencoba membuka topeng V, tapi V langsung melarang karena lebih baik V tetap menjadi misterius. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang siapa dirinya. Kemudian V mengajak Ivy pergi ke jalur kereta bawah tanah karena V udah merencanakan sesuatu. Sontak Ivy kaget karena ternyata V udah menyiapkan amunisi dalam kereta yang akan mengarah ke gedung pemerintahan. Secara gak diduga, V menyerahkan keputusan pada Ivy untuk menarik tuas kereta karena V akan langsung menghabisi para pejabat korup. Where are you going? Saat V akan pergi, Ivy mencoba menahan agar mempertimbangkan keputusannya karena mungkin ada cara lain. Tapi V tetap bersikeras karena semua itu udah direncanakan dengan matang hingga Ivy hanya bisa mendoakan agar V bisa mewujudkan keinginannya. Beberapa saat kemudian, V bertemu dengan Heather karena sebelumnya V udah membuat kesepakatan agar Heather membawakan kanseler ke hadapannya dan V akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Gak lama kanseler pun dibawa lalu V meminta Heather agar menghabisinya. Kemudian Heather meminta V agar melepaskan topeng, tapi secara mengejutkan V menghajar mereka dan mengkhianati kesepakatan. Sebenarnya dari awal V justru memanfaatkan karena V ingin membuat semua pejabat yang ada saling bunuh. Sontak Heather marah lalu memerintahkan anak buahnya agar menembak V. V ditembak dengan sangat brutal, tapi secara mengejutkan V sama sekali gak terluka dan balik menghabisi anak buah Heather. Dengan senjata yang dimiliki, V menyerang satu persatu anak buah Heather tanpa memberikan kesempatan untuk melawan. Kemudian V menghampiri Heather untuk menghabisinya. Akhirnya dengan sangat kejam, V menghabisi Heather dengan cara mencekiknya hingga tewas. Dari sana V kembali menemui Ivy, tapi ternyata serangan tadi sempat mengenai tubuh V hingga membuatnya terluka cukup parah. Ivy sangat bersedih, gak mau sampai kehilangan, apalagi V hanya tinggal menyelesaikan misi terakhirnya untuk menghabisi para pejabat pemerintah korup. Beberapa saat kemudian, Ivy meletakkan mayat V dalam gerbong kereta sambil diletakkan beberapa tangkai bunga. Aduh, tiba-tiba Ivy dihampiri oleh Tubi meminta agar Ivy jangan menekan tuas kereta. We have enemy contact. Di lain sisi, pasukan pengamanan pemerintah berjaga di depan gedung parlemen karena datang masyarakat yang menggunakan topeng seperti V. Mereka udah muak karena selama ini sering ditindas dan diperlakukan secara gak adil. Mereka mengepung gedung pemerintah tapi sama sekali gak membuat kekacauan, membuat tim pengamanan gak bisa menembak mereka gitu aja. Sementara itu, Ivy memilih menekan tuas agar semua rencana V bisa berhasil untuk meledakkan gedung pemerintah serta menghabisi para pejabat korup hingga akhirnya Ivy berkata pada Tubi apa yang dilakukan oleh V semata karena semua orang berhak memilih untuk hidup seperti apa dan pemerintah gak boleh mengatur seenaknya. Ivy menegaskan jika yang dilakukan V sangat berarti untuk semua orang dan juga negara. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Aduh, mengsedih endingnya, Brad. Aduh, tapi keren banget loh ini film. Buat kalian yang belum nonton fullnya, coba tonton fullnya langsung ya, Brad. Karena keren banget loh. Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.